Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Oke. Sudah masuk semua? Sudah. Oke, kita absen dulu ya. Bretizia, Rangga, Nanda, Yelna. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu muka kembali dalam rangka mengikuti perkuliahan mata kuliah sejarah dan filsafat matematika. Iya, betul. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum perkuliahan dimulai, kita membaca ayat suci Al-Quran. Oke, yang akan dipandu oleh Kosma. Ya, Rangga silakan dimulai. Ayat berapa, Rangga? Surah Al-Maidah ayat 26. Oke, yuk. Sudah duduk per kelompok masing-masing? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita presentasi ya, nah Ibu jelaskan dulu CPMK dan sub CPMK dari materi kita hari ini. CPMK itu merupakan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kalau CPMK ini berupa garis besarnya capaian pembelajaran, kalau sub CPMK ini berupa capaian spesifiknya. Misalkan materi kita hari ini tentang perkembangan matematika zaman Mesir kuno dan Nah, sub CPMK-nya khusus pada materi itu, seperti itu. Nah, pertama memahami sejarah perkembangan matematika serta kontribusi tokoh dari berbagai kebudayaan ya. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua memahami konsep pengintegrasikan sejarah matematika dalam pembelajaran matematika. Nah, yang ketiga, memahami berbagai dimensi filsafat matematika secara mendalam. Nah, yang keempat, memahami konsep pengintegrasian teknologi dan budaya dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir itu CPMK-nya adalah menguasai konsep pengintegrasian keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran matematika. Pada materi ini yaitu memahami perkembangan matematika di Mesir kuno dan Mesopotamia. Jadi sub CPMK itu merupakan tujuan spesifik dari RPS yang disusun pada mata kuliah ini, seperti itu. Kita masuk ke materi ya, materi inti yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tugasnya ya, dimulai dari kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika pada zaman Mesir kuno. Nah, adapun latar belakang dari matematika Mesir kuno itu, yang pertama itu bangsa Mesir membutuhkan matematika untuk membuat. Nah, lanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kedua, saya akan menjelaskan sebaiknya matematika tentang tiga setelah pertama, saya akan menjelaskan tentang Konsep yang baru ditemukan yaitu seperti operasi hitungan, kemudian tatan pajak. Nah, hal ini mendorongkan Kira-kira bisa membedakan perbedaan spesifik antara matematika zaman Mesir kuno dengan Babilonia. Nah, kalau matematika pada Mesir kuno dia menggunakan apa? Papirus. Papirus itu terbuat dari lempengan kayu
pada masa itu karena tidak pakai kertas seperti yang ini ya. Nah, kemudian yang Babilonia. Nah, matematika pada zaman itu pakai apa? Apa medianya? Nah, tablet tanah? Iya. Karena tanah liat pada zaman itu mudah ditemukan. Mereka hidup di daerah sekitar sungai. Nah, jadi tanah liat itu dibentuk sedemikian rupa seperti orang mencetak bata itu. Cetak bata ya, batu bata tahu kan? Nah, kemudian tulisan dilukis di sana, kemudian dipanaskan, dijemur, nanti kering nampak tulisannya di situ. Ya, jadi itu medianya seperti itu. Nah, kemudian untuk pembahasannya ya. Nah, latar belakang dari munculnya matematika pada zaman peradaban kuno ini ada karena adanya kebutuhan praktis pada masa itu. Contohnya, ada yang bisa menjelaskan? Perdagangan, apalagi? Apa? Pembangunan, kemudian perhitungan luas lahan atau tanah, apalagi ada yang bisa? Pertanian dan lain sebagainya seperti itu ya. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini dia konsep matematika dalam kebudayaan Mesir kuno dan Mesopotamia. Nah, kalau untuk Mesir kuno itu jelas nampak di sana ya. Nah, ciri khasnya itu bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan sehari-hari seperti tadi yang dijelaskan adik-adik. Pertama untuk keperluan pertanian, kemudian untuk membangun apa? Piramida, kemudian juga pembagian hasil dari pertanian. Nah, kemudian untuk Mesir kuno ini menggunakan basis 10 ya. Nah, ini untuk sistem bilangannya. Nah, kalau 1 seperti ini bentuknya, ini yang 10 ya, ini yang 100, 1000 sampai 1 juta. Nah, matematika dalam kehidupan Mesir kuno itu buktinya dilihat dari pembangunan nah, konstruksinya itu berupa perhitungan panjang gitu ya, luas, volume untuk membangun piramida dengan presisi. Nah, kalau untuk yang pertanian itu menghitung luas tanah tempat bercocok tanam atau lahan dan membagi hasil panen serta perhitungan pajak. Dan yang ketiga untuk perdagangan gitu ya. Nah, untuk pengetahuan matematika pada Mesir kuno ini ternyata pada zaman itu yang kita pelajari sampai sekarang mulanya itu ada di Mesir kuno seperti luas bangun datar. Nah, ini kan ada persegi ya, persegi, kemudian persegi panjang, segitiga, trapesium dan lain sebagainya. Kemudian juga perhitungan volume seperti balok, limas. Ini bentuk apa ini? Segitiga. Segitiga atau limas? Limas atau segitiga? Limas ya. Kemudian ini pecahan satuan pada masa itu. Ada setengah, sepertiga, seperempat, dan lain sebagainya. Untuk bukti matematika pada Mesir kuno itu memang ada, itu dilihat dari contoh papirus Rin. Nah, ini untuk Mesir kuno tadi menggunakan apa medianya? Papirus. Nah, papirus itu ditemukan di papirus Rin, lebih ditemukan pada tahun ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang Mesopotamia, Babilonia itu di mana sekarang? Ya. Nah, ciri khas dari matematika pada zaman ini berkembang untuk keperluan administrasi, ya, perdagangan, kemudian astronomi dan konstruksi. Nah, matematika pada zaman Mesopotamia ini menggunakan sistem bilangan berbasis 60. Kemudian
Sistem bilangannya berbasis 60 seperti kita lihat di sini di layar. Nah, untuk satunya seperti ini. Ini 1 atau 10 ini? Nah, ini yang angka 10, 60 ya. 600 dan sampai 3.600. Nah, untuk sistem bilangannya ini menggunakan posisi dan kombinasi simbol paku seperti itu ya. Nah, kemudian matematika dalam kehidupan sehari-hari contohnya untuk administrasi itu seperti pencatatan hasil dagang seperti itu. Kemudian hutang piutang. Ada yang punya hutang? Bebas dari hutang ya, biar hati kita tenang, alhamdulillah. Kemudian untuk upah, membayar upah, kemudian pajak juga. Nah, untuk konstruksi ini dilihat dari perhitungan ukuran bangunan. Kemudian irigasi dan perencanaan kota seperti itu. Nah, kemudian untuk yang astronomi ini masyarakat pada masa itu di Mesopotamia Babilonia itu dia menghitung perhitungan pergerakan benda langit. Nah, ternyata pada perhitungan benda langit, gerhana, kemudian kalender itu mulanya ada di zaman Mesopotamia. Nah, itu berkaitan dengan matematika? Ya, pengukuran ya. Nah, seperti itu. Kemudian pengetahuan matematika pada Mesopotamia ini adanya operasi aritmetik. Apalagi pecahannya berbasis 60. Kemudian persamaan kuadrat. Kemudian tabel hitung. Misal, tabel perkalian. Kemudian kebalikan bilangan. Contoh spesifiknya, contoh fisiknya ditemukannya tablet Plim. Nah, 322 lebih kurang itu ditemukannya ya. Nah, ini dia. Ternyata tabel ini berkaitan dengan triple Pitagoras. Kita pakai sampai sekarang? Nah, asalnya dari sana. Yang kita pelajari sekarang itu seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan adik-adik semua? Sudah jelas semua atau belum jelas semua? Ayo. Kenapa kurang semangat sepertinya? Matematika. Smart and spirit. Nah, yuk semangat. Yuk. Ada pertanyaan? Ada Bu. Ya, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Materi matematika pada zaman Mesir kuno. Ya. Matematika Mesir kuno itu kan berfokus pada pemecahan masalah nyata. Iya. Sedangkan banyak cabang matematika modern seperti saat ini tuh banyak yang bersifat abstrak umum. Iya. Terus, apakah matematika itu harus selalu memiliki manfaat praktis yang jelas bagi masyarakat? Oh, seperti itu. Nah, matematika pada zaman Mesir kuno itu kita lihat itu ada ya. Tadi yang di slide pertama tadi, matematika itu lahir karena adanya kebutuhan praktis pada masa itu ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian saat ini matematika abstrak itu juga penting karena menjadi dasar bagi perkembangan ilmu berikutnya. Nah, yang kita pelajari pada saat ini matematika yang hitung-hitung itu seperti itu lahirnya tanpa kita sadari sudah ada pada zaman dahulu. Tapi penerapannya lebih fokus, yang lebih rumitnya kita pelajari pada saat ini seperti itu. Seperti ini kalender gitu ya. Nah, kita cuma bisa melihat kalender saja tanpa kita ketahui dari mana asal kok bisa pas seperti itu. Ya, untuk seperti bulan gitu ya, penentuan bulan gitu. Pas bulan puasa kita menentukan apa? Hilal, ya. Nah, itu sudah mereka pelajari sebelumnya. Nah, kita tinggal menikmatinya saja. Nah, seperti itu jawabannya. Kemudian ada lagi? Ya. Mengapa bangsa Babilonia menggunakan tanah sebagai media? Oh, Babilonia menggunakan tanah liat. Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa bukan kertas seperti itu? Nah, karena kertas itu belum ada pada masa itu. Ya, tanah liat itu mudah ditemukan karena mereka masyarakat Mesopotamia
Babilonia itu hidup di sekitar aliran sungai. Nah, itu dia. Jadi mudah ditemukan, oke? Nah, ini secara garis besar perbandingan dari konsep matematika dalam kebudayaan Mesir kuno dan Mesopotamia. Nah, untuk aspek perbandingan tujuan pengembangan. Nah, kalau Mesir kuno itu lebih ke keperluan praktis. Jadi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau yang Mesopotamia ini lebih ke administrasi ya, seperti perdagangan ya, untuk pergerakan benda langit, teknik bangunan dan sistem hukum. Nah, untuk sistem bilangannya, kalau Mesir kuno ini menggunakan basis 10 ya. Nah, kalau yang di Mesopotamia basis Oke, nah operasi aritmatikanya seperti ini kalau di Mesir kuno ya. Nah, ini yang di Mesopotamia ya. Ini satu semuanya ya. Nah, ini basis 60. Masih kita pakai sampai sekarang? Masih ya. Kemudian yang untuk geometri. Nah, kalau yang di Mesir kuno ini geometrinya praktis. Seperti itu. Seperti menghitung persegi gitu ya, ada segitiga, trapesium dan lain sebagainya. Nah, kalau yang untuk Mesopotamia ini lebih ke geometri yang lebih teoritis gitu, seperti teorema Pythagoras. Belajar sampai sekarang? Belajar. Nah, itu sudah ditemukan jauh sebelum ini. Ya, ada di tablet Plimpton ya. Itu ibaratnya kalau hadis itu sahih ya. Kemudian alat aspek perbandingan yang ke berapa ini? Kelima ya. Nah, alatnya atau bentuk bukti fisiknya itu kalau Mesir kuno ini ada di papirus. Papirus itu pelepah pohon atau kulit pohon yang bisa ditulis itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang di Mesopotamia ini berupa tablet tanah liat. Nah, untuk peninggalannya itu ditemukannya piramida gitu ya, kuil, obelis, papirus, matematika. Nah, kalau yang di Mesopotamia ini berupa tablet matematika Plimpton. Kemudian yang karakteristik umum ya, untuk yang Mesir kuno ini dia bersifat praktis, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Berarti matematika lahir pada Mesir kuno itu berdasarkan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau yang Mesopotamia itu lahir karena sifatnya yang abstrak, sistematis, dan simbolis. Seperti itu ya. Jadi, itu untuk kesimpulannya bisa dibaca, nampak dari belakang. Nah, ini kesimpulannya. Kalau Mesir kuno itu keunggulannya pada geometri praktis dan pengukuran ya. Nah, sistem desimalnya mudah dipahami dan digunakan. Oke. Nah, ternyata basis ini yang ditemukannya itu banyak diterapkan dalam pembangunan monumen atau bangunan-bangunan besar seperti itu ya. Nah, kemudian yang untuk Babilonia ini keterkaitannya matematika dengan astronomi dan administrasi. Nah, dokumentasinya tertulis yang sistematis dan berkelanjutan seperti teorema Pythagoras yang kita pelajari. Jadi kesimpulan dari keduanya itu ini. Nampak dari belakang? Oke. Matematika Mesir kuno itu lebih berorientasi pada praktik apa? Pengukuran yang nyata seperti itu, karena sesuai dengan dia lahir dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari matematika itu lahir dari kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan praktis. Nah, kalau Mesopotamia matematika pada zaman itu dia lebih sistematis, abstrak. Nah, keduanya ini merupakan pondasi penting dari perkembangan matematika
modern. Nah, ini fondasinya yang pertama. Matematika lahir, ini yang pertama. Ya, oke, paham? Oke. Nah, mohon disimak. Nah, ini model pembelajaran integratif dan bermakna yang Ibu terapkan pada materi ini atau mata kuliah ini. Pertama, kuliah mimbar. Nah, kuliah mimbar itu seperti yang Ibu terapkan sekarang. Nah, kalau dulu itu metode ceramah. Nah, bahasa kerennya itu kuliah mimbar. Jadi ceramah itu kita skip dulu itu. Masa dulu ya. Nah, itu kemudian project based learning. Project based learning itu seperti kerja kelompok gitu ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kemudian dipresentasikan. Ya, tadi sudah presentasi ya. Kemudian ini pengalaman belajarnya, kita presentasi tadi ya. Presentasi hasil main. Nah, sudah bikin mind map-nya semua? Sudah, oke. Itu dia. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah matematika pada peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia menunjukkan bahwa perkembangan konsep matematis tidak bersifat abstrak, melainkan berakar dari kebutuhan Nah, kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, pokoknya kebutuhan hidup sehari-hari seperti itu. Nah, Mesir menonjol dalam geometri praktis ya. Nah, sementara Babilonia lebih maju dalam sistem bilangan dan perhitungan numerik. Seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita tadi? Matematika tidak lahir di ruang yang hampa. Itu apa? Kosong, tidak ada isinya. Itu. Melainkan tumbuh dari kebutuhan dan peradaban manusia yang itu dia. Sebagai penutup, kita memahami bahwa matematika merupakan hasil perjalanan panjang peradaban manusia dari Mesir kuno hingga Babilonia yang lahir dari kebutuhan nyata dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa matematika bukan sekedar ilmu abstrak, tetapi memiliki akar yang kuat dalam kehidupan manusia. Jika pada masa lalu manusia mampu menciptakan konsep-konsep matematika dengan keterbatasan yang ada, maka kalian adik-adik sebagai generasi saat ini tentu memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengembangkan dan memanfaatkan secara lebih luas. Tetaplah semangat belajar, teruslah bertanya, dan jangan takut untuk berpikir kritis, karena dari rasa ingin tahu itulah akan lahir pemahaman yang mendalam, dan dari pemahaman itulah akan muncul inovasi. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan apresiasi dan kecintaan adik-adik semua terhadap matematika. Jadi ini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan kita dan bisa kita pergunakan untuk masa yang akan datang ya. Terima kasih atas kesempatannya juga, kehadiran adik-adik semua. Nah, kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.